Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan, yang mana meliputi pengertian dan juga operasi pada bilangan pecahan. Nah, untuk itu kita perlu mengerti apa yang disebut sebagai bilangan pecahan atau pengertian daripada bilangan pecahan itu. Nah, di sini bilangan pecahan yakni bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, kita perhatikan di sini bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Di sini ada dua unsur, kita perhatikan. Ada unsur A yang kita sebut sebagai pembilang, ini letaknya berada di atas seperti ini. Ada unsur B yang kita sebut sebagai penyebut. Nah, letaknya berada di bawah seperti ini. Misalkan A itu nilainya adalah 2 dan B nilainya adalah 3, maka bilangan pecahan itu nilainya adalah 2 per 3 dengan pembilang bernilai 2 dan penyebut bernilai 3. Nah, selain itu di sini A dan B itu haruslah merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, kita tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif, nah dan juga bilangan 0. Nah, syarat selanjutnya di sini B tidak boleh nilainya sama dengan 0. Artinya penyebut dari suatu bilangan pecahan itu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Sebab jika nilai penyebut dari suatu bilangan pecahan itu sama dengan 0, maka bilangan tersebut bukanlah merupakan bilangan pecahan atau tidak terdefinisi sebagai bilangan pecahan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada membandingkan bilangan pecahan. Nah, kita bisa membandingkan dua atau beberapa bilangan pecahan dengan menggunakan tanda-tanda seperti pada tabel berikut ini. Nah, kita perhatikan di sini yang pertama ada tanda kurang dari, tandanya seperti ini. Ada tanda lebih dari, nah seperti ini. Ada tanda sama dengan, yang sudah familiar dengan kita, yang sudah akrab dengan kita, seperti ini tandanya. Kemudian ada tanda kurang dari sama dengan, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada tanda lebih dari sama dengan. Nah, kemudian di sini ada contoh 1/4 dan 2/4. Ada dua bilangan pecahan, yakni 1/4 dan 2/4. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang lebih besar di antara kedua bilangan pecahan ini. 1/4, 2/4. Nah, maka tentu yang lebih besar adalah 2/4. Nah, seperti itu. Maka tanda yang cocok adalah kurang dari. Dengan kata lain, 1/4 ini kurang dari 2/4. Nah, untuk caranya, cara membandingkannya seperti ini. Perhatikan. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperhatikan atau melihat penyebut dari bilangan pecahan yang akan kita bandingkan. Misalkan di sini contohnya 1/8 dan 3/8. Nah, kita lihat penyebut dari kedua bilangan pecahan ini. 1/8 penyebutnya adalah 8. 3/8 penyebutnya adalah 8. Itu artinya kedua bilangan ini memiliki penyebut yang sama. Nah, jika memiliki penyebut yang sama, kita tinggal melihat pembilangnya saja. Kita tahu pembilang tadi berada di atas. 1/8 pembilangnya adalah 1, 3/8 pembilangnya adalah 3, maka di antara 3 dan 1 ini yang lebih besar tentu adalah 3. Nah, yang lebih besar itu kita caplok ya, seperti ini. Kita caplok itu ya, seperti ini. Nah, atau dengan kata lain 1/8 ini kurang dari 3/8. Nah, seperti itu. Ini mudah ya. Mudah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika penyebut dari bilangan yang kita bandingkan itu tidak sama? Nah, contohnya di sini ada 1/4 dan 3/8. 1/4 penyebutnya adalah 4, 3/8 penyebutnya ada 8, maka antara 4 dan 8 ini tidak sama. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebut, yakni dengan menggunakan KPK atau mencari KPK dari penyebut ini. Kita mencari KPK dari 4 dan 8. Nah, yang mana kita tahu KPK dari 4 dan 8 ini adalah 8. Maka kita perlu untuk mengubah 4 ini menjadi 8. 4 supaya menjadi 8 dikali berapa? Oh, dikali 2, artinya 4 kali 2 sama dengan 8. Terus pembilangnya gimana? Juga ikut berubah. Penyebutnya dikali 2,
maka pembilang juga dikali 2, artinya 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8, maka 1/4 ini bertransformasi atau berubah menjadi 2/8. Nah, untuk 3/8 bagaimana? Oh, penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu kita ubah, kita hanya perlu membandingkan 2/8 dengan 3/8. Nah, penyebut sudah sama, maka kita lihat pembilangnya 2 dan 3, mana yang lebih besar? Nah, tentu saja 3, maka tanda yang cocok adalah seperti ini, yang besar kita caplok seperti ini. Nah, atau dengan kata lain 2/8 ini nilainya kurang dari 3/8, atau 1/4 nilainya kurang dari 3/8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Nah, kita perhatikan di sini ada contoh soal, berapa hasil dari 1/4 ditambah 3/4. Nah, kita perhatikan juga penyebutnya terlebih dahulu. 1/4 penyebutnya 4, 3/4 penyebutnya 4, maka sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Di sini pembilangnya 1 dan 3, maka kita jumlahkan 1 tambah 3 4, penyebutnya tetap, jadi 4/4 sama dengan 1, atau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian di sini selanjutnya ada latihan. Oh ya, di sini ada latihan. Berapa hasil dari 7/13 dikurangi 3/4? Nah, kita perhatikan di sini penyebutnya 7/13, penyebutnya 13, 3/4 penyebutnya 4, maka tidak sama penyebut antara kedua bilangan ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebut, yakni dengan cara mencari KPK antara 13 dan 4, atau mencari KPK dari 13 dan 4. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Nah, silahkan dicoba untuk dikerjakan. Nah, ini mudah juga. Kemudian ada perkalian dan juga pembagian bilangan pecahan di sini. Nah, kita lihat prinsipnya untuk perkalian bilangan pecahan di sini. Misalkan di sini A per B dikali C per D sama dengan, nah, kita tinggal mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Di sini pembilangnya A dan C, maka A dikali C seperti ini. Kemudian penyebutnya B dan D, maka kita tinggal mengalihkan B dan D seperti ini. Nah, prinsipnya seperti ini untuk perkalian. Kemudian prinsip untuk pembagian, misalkan bilangan pecahan A per B dibagi C per D, maka kita ubah tanda atau operasi pembagian ini menjadi perkalian, tapi caranya dengan mengubah penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, atau kita balik salah satu bilangan dari bilangan pecahan tersebut. Nah, di sini A per B dibagi C per D menjadi A per B dikali yang tadinya C per D, kita balik menjadi D per C. Nah, kemudian sudah menjadi operasi perkalian, kita tinggal menggunakan prinsip perkalian seperti yang atasnya ini. Jadi tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebutnya. A kali D, nah, jadi AD, B kali C jadi BC seperti ini. Nah, kemudian ada contoh di sini untuk perkalian, berapa dari 1/4 dikali 3/4. Nah, untuk perkalian ini mudah ya, karena tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita tahu bahwa penyebutnya pembilangnya sama dengan 1 dan 3, maka kita kali 1 dikali 3, berapa? Oh, 3. Kemudian penyebutnya 4 dikali 4 sama dengan, oh ini salah ya, ini 16 harusnya ya. Jadi 1/4 dikali 3/4 hasilnya 3/16, karena 4 dikali 4 ini harusnya 16. Nah, kemudian untuk contoh pembagian, di sini ada berapa hasil dari 1/2 dibagi 1/4. Nah, jawabannya kita menggunakan prinsip pembagian seperti ini. Nah, kita lihat 1/2 dibagi 1/4 sama dengan 1/2 tetap. Kemudian pembagian ini, operasi pembagian ini berubah bentuk menjadi operasi perkalian dengan cara membalikkan 1/4 ini menjadi 4/1. Tinggal kita balik saja. Nah, kemudian sudah menjadi operasi perkalian, kita tinggal mengoperasikannya saja, artinya tinggal kita kalikan saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 1. Nah, hasilnya 4/2. Nah, artinya 1/2 dibagi 1/4 hasilnya adalah 4/2. Jika kita